3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa LDNU TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di cuaca yang cerah ini kita selalu diberi rahmat oleh Allah, diberi ma'unah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan rahmat tersebut, pertolongan Allah tersebut untuk melaksanakan aktivitas yang sehingga aktivitas itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak lepas aktivitas itu, hubungan kita sama Allah dan juga hubungan kita sama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Pemirsa LDNU TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad, pasti di situ ada kewajiban yang harus kita lakukan. Bukan hanya Nabi Muhammad yang merintah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perintah itu? Yakni sholat. Dimana dengan adanya sholat kita akan menjadi tenang, kita akan menjadi hamba-Nya Allah, kita akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang sempurna dalam melaksanakan ibadahnya. Pemirsa LDNU TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zaman akhir ini banyak goda-godaan yang selalu menghantui kita, yang selalu menghantui generasi kita, pemuda-pemuda kita. Karena apa? Karena serba canggih, serba ada, sehingga dengan kesibukan sekarang ini sampai generasi kita, pemuda kita malas untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, yakni sholat 5 waktu. Karena apa? Allah sudah menyampaikan kalau sudah 5 waktu ditinggalkan, mungkin dari pemuda kita masih mau melaksanakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perkara yang keji dan perkara yang mungkar. Kalau sholat itu sudah kena, fa insya Allah perkara mungkar ini akan ditinggalkan oleh kita sekalian. Kalau sholat ini masih bolong-bolong, masih saja kita melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat sudah maksimal, kita gembleng pada diri kita, baik bacaannya, tata caranya, doanya, bacaannya, tahiyatnya, fatihahnya. Kalau sudah kita gembleng, fa insya Allah sholat akan menjaga kita, fa insya Allah kita akan tidak maksiat, tidak melaksanakan, tidak melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali kemungkaran, narkoba, minuman keras, berzina, gendaan, nyabu, nyenuk, macam-macam. Kalau sholat sudah kena, Pak, insya Allah repot, susah mau melaksanakan maksiat kepada Allah. Karena sholat sudah merasuk, sudah mendaging pada diri kita. Pemirsa LDNU TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi menyampaikan, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Kalau kita aplikasikan, Masya Allah, rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau kita aplikasikan, coba kita perhatikan ke sini. Andai kata kita punya, ini ada siwak, kita pegang, kita ambil dari bawah, adalah haji. Ini pegangan agama bagi kita sekalian. Kalau kita ambil dari bawah, yang dari bawah haji. Kalau kita haji, kalau kita tidak haji, maka agama bagi kita masih tetap. Gak usah haji, namanya gak punya biaya. Jual tanah gak punya tanah, jual kablingan gak punya kablingan, usaha ya gak hasil-hasil, gak haji. Kalau kita gak haji, agama masih kita pegang. Setelah haji, puasa dari bawah, nggih.
Kalau kita gak puasa, yang sakit perut atau terlalu tua, agama masih kita pegang, iman masih ada di dalam hati kita. Terus haji, puasa, zakat. Kalau kita tidak zakat karena tidak punya modal, tidak punya harta, agama masih kita tetap, masih kita rangkul, masih kita rangkul. Kalau kita zakat, mau zakat, kita aja butuh uang, nggak mau zakat. Terus setelah zakat, kalau yang kita ambil, yang ini, yang nomor 4, yakni sholat. Sholat kalau kita tidak dilaksanakan, kalau kita tidak dikerjakan, kalau tidak melakukan sholat, maka agama akan jatuh. Bisa jatuh. Ini pentingnya sholat. Maka Nabi mengatakan, man tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka seperti merubuhkan agama. Agama akan jatuh. Kita tidak sholat, enaknya saja diam-diam nganggur, rokokan, ngopi, gak sholat. Waktu adzan Allahu Akbar, masih diam-diam kerja di kantor. Diam-diam ini seperti orang merubuhkan agama. Saya diam, gak kerja gak apa, diam, tapi gak sholat. Ini seperti orang merubuhkan agama. Apakah kita seperti itu? Jangan sampai. Maka dari itu intinya, lakukanlah sholat, terutama anak turun kita, generasi kita, pemuda-pemuda kita. Mudah-mudahan kita gembleng sholat kita. Maka dari ajaran dari umur 7 terus 10 itu banyak anjuran-anjuran, banyak anjuran-anjuran. Dipukul asal tidak kriminal ya gak apa-apa. Yang bahaya kita mukul nyuruh sholat sampai bengkak. Ini yang sangat bahaya. Bisa-bisa polisi datang, bisa-bisa kriminal. Maka dari itu, bagaimana caranya kita menyuruh anak didik kita untuk sholat? Karena sholat itu pegangan kita. Karena dengan adanya sholat, insya Allah kemungkaran di muka bumi ini akan hilang. Tapi kalau sholat diremehkan, tidak sholat lagi, sekeluarga wa'alalihi gak sholat, ya ini bahaya. Maka dari itu pelan-pelan untuk melaksanakan istiqomah, melakukan sholat 5 waktu. Apalagi mau bulan Ramadan, Masya Allah. Lakukan sholat, lakukan puasa. Insya Allah apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.